Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita materinya adalah insekta 2, yang kali ini memang insekta banyak gitu ya. Nah, insekta 2 membahasnya spesifik ke lalat penghisap darah. Oke. Bicara lalat, tadi ada lalat penghisap darah dan lalat tidak penghisap darah, apa saja gitu ya. Kita bahas dulu. Lalat termasuk dalam kelas insekta, ordonya adalah Diptera dengan beberapa subordo ada Nematosera, Brachycera, dan Cyclorapa. Nah, Nematosera familia apa saja? Cycodidae, Simulidae, dan Ceratopogonidae. Kemudian genusnya ada Phlebotomus, Simulium, dan Culicoides. Untuk Brachycera ada Tabanidae dan Ragionidae. Untuk genusnya yaitu Tabanus dan Chrysops. Untuk yang Cyclorapa ada Musidae. Genusnya yang untuk penghisap darah adalah Stomoxys. Untuk Glossinidae ada Glossina. Ini yang vektor penyakit trypanosomiasis. Oke, kita fokusnya di sebelah kiri, yaitu penghisap darah. Ada beberapa familia. Yang pertama Cycodidae, Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae, dan Glossinidae dan Musidae. Kurang lebih ada 6 gitu ya. Ada 6 familia yang akan kita bahas. Lalat penghisap darah yang pertama adalah familia Cycodidae atau Phlebotomidae. Ada beberapa 6 subfamilia, yaitu Horeilinae, kemudian Brucomiinae, selanjutnya Phlebotominae, Cycodinae, Chicoranidae, kemudian ada Trichomiinae. Ini ada yang 6 penghisap darah dan bukan penghisap darah. Nah, familia Cycodidae ini dikenal dengan sandflies. Ini distribusinya ada di iklim panas, tersebar luas atau cosmopolitan gitu. Terutama iklim-iklim panas daerah Amerika, kemudian yang punya iklim panas gitu ya, Amerika, kemudian Amerika Tengah, Amerika Latin begitu. Nah, tubuh kecil, warna gelap, punya bulu-bulu, kemudian sayap berbulu atau bersisik, antena 12-16 segmen, berambut panjang, kemudian ukuran panjangnya kurang lebih 5 mm. Ini beberapa Phlebotominae atau sandflies, ada Lustomia, Phlebotomus, Brumtomia, Evandromia, Satyromia, Sergentomia, dan Warilea. Nah, kita bahas yang paling penting aja gitu ya. Yang pertama adalah Phlebotomus. Ini peranan penting dalam bidang kedokteran. Ini tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia tidak ada ya, begitu. Selanjutnya Phlebotomus vektor dari berbagai penyakit ada Leishmaniasis, Bartonellosis, kemudian Verruga peruana, Papataci fever. Holometabola, yaitu metamorfosisnya lengkap. Hanya betina yang menghisap darah, kemudian jantan makan sari-sari tanaman, kemudian aktivitas malam hari atau nocturnal, dan breeding place-nya atau tempat perindukannya di tanah lembab dan gelap. Ini life cycles-nya ada first instar, kemudian final instar larvanya seperti ini bentuk anteriornya dan ini posterior, kemudian bentuk dewasanya dan ini bentuk pupanya. Jadi instar pertama, final, kemudian pupa dan dewasa. Phlebotomus elips ini ya, permukaannya ukurannya kecil sekali, 0,3 sampai 0,4, warnanya putih kuning hingga coklat hitam kalau masak gitu ya. Ini Phlebotomus, bagian anteriornya, posteriornya ada long anal spines, kepala hitam. Ini long anal spines. Selanjutnya perkembangannya ada 4 instar. Morfologi pupanya dia bentuk segitiga. Di sini antenanya panjang, abdomennya melengkung. Ini abdomen. Next, Phlebotomus bentuknya ini bentuk dewasa atau imago, kecil sekali, 2-3 mm, berambut kuning muda, abu-abu, besar, matanya besar, warnanya gelap. Ini karena gelap sini ya. Antenanya seperti benang. Kemudian ada 16 segmen untuk jantan dan betina sama-sama ya. Ini sampai 5-9 minggu, cukup lama gitu ya. 1 bulanan gitu ya, 1 bulan sampai 2 bulan untuk life cycle-nya. Night at bitter gitu. Dia sukanya menggigit di malam hari. Nocturnal yang jelas.
Selanjutnya di telur 6-12 jam, kemudian larva instar 1-4 makan bahan organik. Selanjutnya larva instar 4 ke pupa 25-35 hari, dan 6-14 hari justru akan berkembang menjadi dari pupa jadi dewasa. Peranannya itu tadi sebagai faktor penyakit Barthelinosis atau Oroya fever, Carrion disease, kemudian dia penyebab Bacillus Bartonella. Bacilliformis itu Pleurotomus verrucarum, tadi Papatasii, dia akan menyebabkan demam Papatasii gitu ya, virus, dia sebagai faktor dari virus Papatasii fever. Selanjutnya ada faktor dari Leishmaniasis, ada Tropica brasiliensis, Donovani gitu ya. Kita belajar kemarin di parasit 1 gitu ya. Ada yang mukokutan gitu. Ini Donovani di Cina, Brazil, Laut Tengah. Kemudian ada ketika gigitan, dia orang digigit Phlebotomus, dia akan menyebabkan Harara condition, di mana dia akan menjadi demam, nausea, muntah, mual gitu ya, dan malaise. Kontrolnya dengan DDT 5%, kemudian Malathion 2,5%, ini repelan dan insektisida diulang dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita beralih dari Phlebotomus ke Lutzomia. Ini faktor penyakit Leishmania, Carrion disease, dan Arbovirus, Oceania dan Amerika gitu ya. Daerah Pasifik gitu ya. Selanjutnya betina menghisap darah untuk menyediakan nutrisi bagi maturasi telur, dan antropofilik. Kalau kita bicara antropofilik, dia filia, suka, antropologi, berbicara tentang hubungan manusia. Nah, kalau antropo berarti dia suka dengan manusia. Jadi manusia tuh target utamanya si Lutzomia untuk digigit. Next, selanjutnya Lutzomia akan bertelur 40-70 butir. Itu ya, bentuknya elips lonjong, kemudian habitatnya di tempat daerah lembab. Nah, dia akan menghisap darah sebelum oviposisi. Telur. Tapi ada juga yang dia mau bertelur terus sehingga bisa oviposisi. Oviposisi adalah kecenderungan lalat betina untuk meletakkan telurnya gitu di habitat yang menurut dia cocok begitu. Lutzomia larva itu ada larva sandfly, butuh waktu 18 hari, sekitar 2-3 minggu. Kemudian dari instar 1 hingga instar 4 sebelum jadi dewasa, dia akan memakan bahan organik. Selanjutnya tampak seperti ulat gitu ya. Tampak seperti ulat untuk menemukan lingkungan yang sedikit lebih kering supaya efektif menjadi kepompong atau pupa gitu ya. Nah, pupa ini 7-12 hari. Lalat dewasa berkembang terlebih dahulu gitu ya. Selanjutnya untuk Lutzomia jantan dewasa itu maturasi seksual 24 jam. Dia akan mencari pasangannya melalui feromon. Jadi feromon itu tidak hanya dimiliki oleh hewan saja, tapi kita juga akan mengeluarkan feromon sehingga pria akan tertarik gitu ya. Jadi wanita bisa ditaksir oleh pria ya karena ada feromon yang memang membuat si pria ini tertarik untuk mendekat begitu. Perilaku lalat dewasa jantan saat kawin yaitu dia akan ketukan sayap seperti itu. Nah, Ceratopogonidae atau Helidae ini dikenal sebagai pangkis, biting midges dan sandflies di Australia. Ini banyak sekali. Jadi bahkan di Australia itu sampai dilakukan eliminasi terhadap si sandflies tadi gitu ya. Pada musim tertentu gitu, musim panas, dan dia akan banyak gitu sandflies. Daerah tropis dan subtropis kecuali Arktik dan Antartika. Nah, ini 5.000 spesies, tapi yang penting adalah Culicoides dan Leptoconops gitu. Nah, Culicoides ini ada kurang lebih 400 yang diidentifikasi menggigit pada sore menjelang pagi. Betina menghisap darah. Selanjutnya membutuhkan substrat untuk perkembangan spesifik pengembangan larvanya tadi. Habitatnya berbagai macam, ada di batang tanaman, lubang pohon, tempat-tempat kotoran hewan, permukaan tanah yang basah. Intinya kalau lalat itu memang hampir sebagian besar menyukai tempat-tempat yang kotor, yang makanan busuk gitu-gitu, area-area lembab. Nah, bentuknya untuk telurnya oval seperti pisang atau cerutu gitu ya.
ukurannya 0,5 mm, sangat kecil, kemudian diletakkan terpisah atau berkoloni di atas air yang mengandung tanaman busuk di lubang sarang ketam atau di lubang sarang ketam. Nah, ini genus Culicoides, larvanya ukuran 5-6 mm, kemudian 4 pasang anal gills di bagian sini nih ya. Kemudian kepalanya berbentuk tirus berwarna coklat kekuningan atau coklat, ini kepalanya. Culicoides pupanya ini mirip larva, ya animasi larva gitu ya. Ini bentuknya memanjang, padahal ini pupa tapi mirip-mirip ini ya, animasi larva. Kemudian di bagian dorsal ada katup transparan yang halus pada segmen-segmen abdominal, terdapat spine, kemudian ukurannya 2-4 mm. Nah, ini Culicoides. Jadi kalau sudah kenyang darah seperti ini, dia akan mengeluarkan cairan di sini. Atau dia akan filiform. Nih. Bulunya kecil-kecil gitu ya di sekitar antenanya. Berbulu, sayapnya, kemudian ada gambaran bercak hitam dan lingkaran jernih, dapat terbang sejauh 2-3 km tanpa bantuan angin. Nah, ini life cycles-nya dari Culicoides yaitu menetas 2-7 hari, kemudian butuh sampai instarnya ada 4, butuh 2 minggu, kemudian 2-3 hari akan jadi pupa, kemudian akan jadi dewasa, begitu ya. Ukurannya 1-3 mm. Nah, beberapa Culicoides ini berperan sebagai filariasis. Ini lebih ke Mansonella ya, Mansonella prestans, kemudian Streptocerca dan Mansonella ozardi, ini filariasis yang non limfatik. Peranan Culicoides lainnya yaitu mengganggu hama daerah Amerika Utara dan Brazil. Kemudian furans, dia ditemukan rawa dan pantai air laut. Kemudian lahan basah tuh Imppunctatus. Culicoides paraensis ini spektor Oropouche, yaitu disebabkan oleh banyak virus gitu. Virus ini menyebar ke Kolombia, Brazil, Panama, Peru, Trinidad and Tobago. Leptoconops gitu ya, salah satu Culicoides tadi, yaitu banyak di daerah tropis dan subtropis Karibian dan USA gitu. Sebagian USA ini wilayah Amerika. Masalah utamanya yaitu dia sebagai hama tapi tidak terlalu penting sebagai vektor penyakit gitu. Selanjutnya hampir sama dengan Culicoides, hanya saja telur Leptoconops tidak berpigmen. Terus lalat dewasanya dapat terbang 2-3 km, sama seperti Culicoides. Kemudian Leptoconops torrens dan Bequarti sebagai hama. Terus Verrucarum ditemukan di Peru, kemudian Spinosiformes ada di Madagaskar, Seychelles dan Brunei. Bahkan Bequarti ini vektor dari Mansonella ozardi atau filariasis non limfatik. Dan ini sebagian besar memang hanya sebagai hama pengganggu saja. Familia Cerotopagonidae itu emulsi DDT 5%, Chlordan 2%, Linden 0,1%, fogging di larutan malation dengan minyak itu 6%, kemudian DET sebagai repelan. Nah, Simuliidae ini lebih dari 2000 spesies dan 25 genus. Ini yang paling berperan yaitu Simulium, kemudian Prosimulium, Austrosimulium atau dikenal sebagai black flies. Warnanya hitam. Yang paling penting dalam bidang kesehatan adalah Simulium. Simulium ini bentuknya seperti kacang koro gitu ya untuk telurnya berukuran 0,1 sampai 0,4, warnanya coklat atau hitam, kurang lebih bentuk segitiga dengan sudut yang membulat. Nah, cangkang halus tidak beraturan. Ini bagian larvanya, dia akan membesar gitu ya, melebar. Subsilindris 2 minggu menjadi pupa. Ya, ini Simulium pupanya mirip-mirip seperti kadang mirip seperti Trichomonas, tapi bukan Trichomonas, tapi juga mirip-mirip juga seperti kantong semar ya. Nah, dia pernafasannya dengan respiratory filament 2-10 hari menjadi dewasa. Ini Simulium black flies, punggungnya bongkok
gitu ya, bongkok, ukurannya kecil. Selanjutnya antenanya pendek, tumpul seperti tanduk gitu. Hanya betina yang aktif menghisap di siang hari. Nah, bedanya mana? Gampang kalau kita lalat gitu, lalat apa saja, baik yang penghisap darah maupun bukan penghisap darah. Kalau membedakan betinanya itu dia tidak menyatu di sini matanya. Ini holoptik, dikoptik ini ya, dikoptik dia akan memisah. Kemudian kalau jantan itu dia akan menyatu di sini, holoptik gitu ya. Oke, simulium. Ini telurnya 4-30 hari, kemudian ada 7 umumnya ada 7 larva, tapi bisa sampai 9 tahap larva, instar 1 sampai instar 9 gitu ya. Ini butuh waktu 1-6 bulan, kemudian jadi pupaknya 4-7 hari dan baru akan jadi dewasa. Peranannya ini daerah tropis dan subtropis, menimbulkan gigitan di Eropa Tengah, gigitan di Inggris, dan ini ada Venustum dan Simulium vittatum. Ini menyebabkan sakit kepala, demam, pembengkakan kelenjar limpa, dan sakit sendi, ditemukan di Amerika Utara gitu ya. Tidak di Indonesia. Simulium itu juga Onchocerciasis gitu ya. Ada African Onchocerciasis dan American Onchocerciasis. Filariasis non limfatik gitu ya. Faktor penyakit Manzonella ozardi ini juga filariasis non limfatik, ada di Argentina, Brazil, Kolombia, Guyana, Venezuela, dan Panama Selatan. Nah, ini kontrolnya bagaimana dengan DDT 75%, wettable powder, fogging dengan larutan DDT 5%, 5-10%, atau malation 6%, larvasida, replan dengan DEET. Kemudian ada Tabanidae, ini yang paling sering adalah Tabanus gitu ya. Yang paling berperan ada Tabanus, greenheads, kemudian Clax and Stoats, ada Hematopota dan Deer flies, Chrysops. Oke, memiliki 4.300 spesies dan 133 genus tersebar di seluruh dunia. Paling penting ada 3 tadi, Tabanus, Hematopota, dan Chrysops. Tabanus dan Chrysops ditemukan di wilayah iklim sedang dan tropis, sedangkan Hematopota banyaknya di area Amerika Selatan, kemudian Australasia, Amerika Utara itu termasuknya jarang. Nah, Tabanidae ini bagian matanya tadi ya dikoptik dan ini holoptik. Jadi kalau yang betina itu terpisah gitu ya, ini menyatu, holoptik. Ini yang Tabanid gitu ya. Ini yang A itu adalah Chrysops, kemudian yang B itu Hematopota, dan C adalah Tabanus. Ini yang A itu Chrysops, lebih panjang, kemudian yang ujungnya melengkung adalah Tabanus. Kalau Hematopota lurus tapi lebih pendek gitu ya. Nah, sedangkan di sini Tabanid, discal sel diskal di sini, kemudian ada dengan 2 sel submarginal 1 dan 2, kemudian ada 5 posterior cells. Nah, ini ada tahap imatur Tabanid, ada ini bagian telurnya, kemudian yang B ini adalah pupanya dan larva. Ini posterior, ini anterior. Ini anterior, ini posterior. Ini yang head itu adalah anterior, ini adalah posterior. Ini bisa kita ketahui dari posterior spiracle gitu ya. Sipon untuk bernafas. Selanjutnya Chrysops ini seluruh dunia, ukurannya sedang, panjangnya 6-12 mm, kemudian matanya oceli. Oceli itu mata majemuk, jadi kalau kita mau nangkap lalat itu biasanya mereka sudah cepat lari karena mata oceli tadi ada struktur heksagonal gitu. Nah, pangkal flagela tidak terlalu membesar, kemudian bagian sayap terdapat pita-pita atau bandet yang berbeda-beda. Ini nih, pita. Ada apical spores pada tibia. Apical spores. Selanjutnya panjang tubuh 10-30 mm, antena pendek, pangkal flagela mengalami pembesaran,
Kemudian vestigial ocelli, beda tadi dengan yang sebelumnya ya. Di sini mata ocellinya itu mengalami rudimenter atau tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya sayapnya jernih, kemudian berawan, dan ada bentuk totolnya di sini, totol. Kekurangan apical spurs pada tibia. Selanjutnya Hematopota ini sangat mudah dibedakan dari Tabanus dan Chrysops karena memiliki sayap terlipat di atas abdomen, warnanya abu-abu gelap. Hampir seluruh spesies itu memiliki warna dusty gray. Kemudian terdapat bintik-bintik, hampir mirip Tabanus tetapi sedikit lebih panjang. Segmen ketiga lurus, tidak melengkung seperti Tabanus gitu. Tidak ditemukan di Amerika Selatan, cuma 5 spesies yang ditemukan pada Amerika Utara. Nah, ditemukan pada sebagian besar di wilayah Eropa, Asia, Afrika, dan Far East. Ini ada median calus, basal calus. Ini jelas betina ya, gitu. Betina, kenapa betina dikoptik gitu. Oke, selanjutnya ini telurnya berkoloni seperti ini. Mirip seperti jajaran pisang, kalau enggak rakitnya dari telur kuleks gitu ya. Nah, selanjutnya ada siklus hidup Tabanidae. Ini telurnya 2-3 hari dan ada instarnya ini cukup lama, 6-13. Cuman hanya 6 yang dilihatkan gitu ya. 10-30 mm panjangnya, kemudian akan menjadi pupa 1-3 minggu, kemudian dia akan jadi bentuk dewasa. Glossinidae. Nah, ini yang kita ketahui sebagai lalat sese. Dia faktor dari penyakit trypanosomiasis, baik Trypanosoma brucei gitu ya, dan Trypanosoma rhodesians gitu kan, ada Trypanosoma cruzi gitu ya. Glossina morsitans ditemukan di Afrika Barat. Ini rata-rata ditemukannya Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur gitu, karena menyebabkan penyakit tidur gitu ya. Nah, ini hanya 2 spesies yang ditemukan di Arabia Barat Daya. Faktor yang berperan adalah Glossina palpalis, Tachinoides, Fusippus pallidipes, dan morsitans gitu. Untuk Glossina ini nantinya akan mengganggu irama sirkadian gitu ya. Ini A-nya itu wingsnya, sayapnya itu membuat lipatan gitu ya, sehingga seperti gunting yang tertutup gitu ya. Selanjutnya ini ketika membuka gitu ya, ada abdomen dan venasi pada sayapnya, kemudian ada proboscis. Jelas kalau yang menghisap darah dia ada proboscis gitu untuk menusuk ini. Dan kemudian ini tipenya adalah plumose, berbulu lebat gitu. Seperti nanti juga kita pelajari di nyamuk, ada tipe plumose dan ada pilose. Kalau pilose yang berbulu jarang, kalau yang lebat adalah plumose. Itu sayapnya ada venasi, kemudian antena, ada palpus, kemudian labrum, hipoparing, dan labrium. Nah, ini lalat sese, ini menggigit gitu ya, sedang di siang hari, sehingga kita tidurnya overtime gitu. Nah, Musidae. Selanjutnya Musidae ini yang menghisap darah hanya Stomopsis. Jadi saya pernah melakukan penelitian gitu, penelitian tesis saya itu. Jadi pada bangkai tikus yang diberi morfin gitu. Nah, kemudian saya amati keesokan harinya itu sudah ada lalat Stomopsis gitu khas gitu ya. Stomopsis dia hanya satu gitu ya. Dia di dekat daerah anal atau anus gitu. Anus dari si bangkai tikus yang sudah saya beri morfin tadi. Terdapat 4.200 spesies dengan 190 genus. Kemudian satu-satunya menghisap darah, karena Musidae sebagian besar tuh bukan menghisap darah. Contohnya yang di kehidupan sehari-hari di rumah adalah Musca domestica yang warnanya kecil gitu. Yang warnanya hitam kecil, ukurannya kecil, warnanya hitam, keabu-abuan gitu. Sering disebut stable fly. Paling penting adalah Stomopsis calcitrans.
Ini stomoksis, ukurannya kecil, panjangnya 1 mm seperti sosis. Kalau kita lihat di sini seperti butiran beras gitu ya. Permukaannya halus, kemudian melengkung di satu sisi dan lurus. Ini bukan lurus ya, lurus dengan longitudinal di sisi lain gitu. Genusnya, ini larvanya, genus stomoksis, larvanya instar 1 warna jernih, kemudian panjangnya kecil 1,25 mm, instar 3 kuning pucat sampai krem, kemudian panjangnya 11 sampai 12 mm dan mulut pengait, kemudian 2 posterior spiracle. Ini kalau kita lihat ini adalah posterior spiracle-nya. Nah, posterior spiracle ini yang fungsinya untuk mengetahui identifikasi dari spesiesnya. Kita bisa idan dari larvanya tuh dari sini, posterior spiracle, dan ini adalah bagian anterior, bukan di sininya. Nah, untuk mengetahui secara keseluruhan ya butuh yang namanya anterior spiracle, anterior dan posterior. Jadi bukan anterior spiracle ya, maaf ya, anterior, dan ini adalah posterior spiracle. Kemudian kita akan bisa identifikasi lagi dari mana? Dari bentuk dewasanya gitu. Lalatnya apakah ada venasi atau tidak, kemudian apakah ada yang bentuknya gitu ya, berapa di kalau posterior spiracle itu ada yang namanya splitnya, itu untuk menentukan dia instar 1, 2 atau 3 gitu. Kalau splitnya 1 berarti instar 1, kalau splitnya 2 instar 2, instar 3 tuh splitnya ada 3. Stomoksis, ini pupa gitu ya. Ini untuk larvanya tadi mirip dengan beberapa bentuk yang lain, termasuk juga pupanya. Ini juga sama seperti pupa-pupa yang lain pada lalat gitu ya. Warnanya coklat gitu ya, coklat kemerahan, bentuknya seperti kapsul. Kemudian ukurannya 4,5 sampai 6 mm, lebih lebar pada bagian akhir kepala. Ini dewasanya juga ada bentuk totol-totol, tapi ini ada circular spots, bentuknya ada 7 titik. Kemudian pada bagian abdomen ada 3 nih, bagian pursulnya. Punggungnya, toraksnya tuh ada 3 strip gitu ya. Mulutnya panjang dan berbentuk seperti bayonet untuk menusuk dan menghisap darah. Ini life cycles-nya. Dari telur butuh 8 sampai 12 jam, kemudian instar 1 20 jam sampai 4 hari, instar 2 24 jam sampai beberapa hari, kemudian instar 3 sampai 9 hari, dan pupa sampai kira-kira 5 hari. Sehingga langsung bentuk dewasa. Oke. Nah, lalat ini masih ada lagi, makanya to be continue, jangan berkecil hati, masih ada lagi materi lagi tentang lalat yang menghisap, bukan penghisap darah, maaf. Kalau tadi ini lalat menghisap darah, sekarang lalat yang bukan penghisap darah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.